Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunita Syifa dengan NIM 2365019. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas pertama saya dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, langsung saja kita masuk pada pembacaan artikel di website Tekno.GIC. Nah, di sini dalam kegiatan SEG ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non-spasial. Nah, teknologis sistem informasi geografis adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis untuk data menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Nah, kemudian SIG ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan non-spasial. Jadi artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut. Nah, perbedaannya ada di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Apa sih data spasial itu? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan dari berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk. Nah, ini bentuk-bentuk data spasialnya. Pertama itu ada data vektor. Nah, data vektor itu memiliki tiga utamanya ini yang kita perlu ketahui. Dari poin, titik digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, dan sumur. Kemudian ada dua garis lain digunakan untuk menggambarkan elemen linier seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Nah, ada yang ketiga itu ada poligon. Poligon ini digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Nah, yang kedua ada data raster. Data raster berbentuk grid atau pixel yang setiap pixelnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Nah, data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial ini dari citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, serta peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi data untuk analisis dan mengambil keputusan berbagai lokasi. Nah, tadi yang saya jelaskan mengenai tentang data spasial. Nah, sekarang apa sih data non-spasial itu? Data non-spasial atau disebut dengan atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis data tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik atau subjek objek. Contoh data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk, luas bangunan, serta jenis tanah. Nah, kemudian data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Nah, ini ada contoh hubungan data spasial dengan non-spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah data spasial. Data non-spasialnya dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, fasilitas yang tersedia. Kemudian, gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Seperti perancangan pembangunan sekolah baru mendasarkan distribusi populasi siswa. Nah, kemudian di situ ada keunggulan SIG terletak pada kemampuannya untuk menginteraksikan data spasial dan non-spasial sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Nah, ini ada beberapa contoh mulai dari perencanaan tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang ini dalam perencanaan tata ruang data spasial seperti
peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Nah, kemudian ada kedua itu ada mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana, data spasial, dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang evakuasi yang efektif. Nah, kemudian ketiga itu ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non-spasial seperti tingkat degradasi lahan dan data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Nah, yang keempat itu ada transportasi dan logistik. Nah, apa sih transportasi dan logistik? Transportasi dan logistik itu adalah peta jaringan jalan data spasial yang dapat digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Nah, tantangan dalam pengelolaan data spasial non-spasial. Nah, meskipun SIG menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan. Nah, di sini antara lainnya ada keakuratan data. Data spasial dan spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Nah, yang kedua ada kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi terutama dalam mengolah data yang berformat berbeda seperti raster atau tabel. Nah, yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur. Nah, apa sih keterbatasan infrastruktur itu? Pengelolaan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang tertatih. Nah, yang keempat itu ada standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dan pertukaran dan integrasi data. Nah, kesimpulannya dari website ini, menurut artikel ini, dalam kegiatan SIG, data spesial dan non-spesial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang perkaya analisis dengan mengintegrasikan kedua jenis data tersebut. SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Nah, pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah tadi dari website, penjelasan artikel dari website yang kita temukan di Tekno-GIC. Nah, kemudian ada lagi website yang mengartikan dari redasamudra.id, pengertian data non-spasial dalam sistem informasi geografis. Nah, di sini pengertiannya, data non-spasial merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi geografis SIG, berbeda dengan data spasial yang berfokus pada lokasi geografis. Nah, kemudian data non-spasial mencakup informasi atribut yang mendukung analisis dan pemahaman lebih dalam terhadap data spasial. Dalam konteks ini, data non-spasial mencakup segala jenis informasi yang tidak memiliki dimensi geografis, namun tetap memiliki referensi yang tinggi dalam analisis geospasial. Nah, kemudian ada karakteristiknya. Nah, karakteristik data non-spasialnya ini, data non-spasial memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari data spesial. Pertama, data ini bersifat deskriptif dan terikat pada objek atau entitas yang ada di dalam ruang. Misalnya, dalam analisis data populasi, data non-spasial